hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, dan tiada yang lain. Buat semua anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi semua umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sejenak. Dan saya percaya setiap hari selalu ada rahmat yang baru dari Tuhan yang akan senantiasa mengiringi kehidupan kita semua. Mari pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat dan kita akan mengambil waktu untuk bisa merenungkan kebenaran ini. Oke, kita akan buka sama-sama dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga kita baca ayat yang ke-7 dan ke-8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini tidak lain tidak bukan adalah Saulus yang sudah Tuhan ubahkan menjadi Paulus. Ketika mengalami perjumpaan di Damsyik, dia mengalami perjumpaan dan setelah perjumpaan itu dia mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dan di sini dia sendiri mencatat kepada jemaat di Filipi, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, kalau saudara tanya yang dahulu itu apa? Ya saudara, kita bisa lihat Saulus itu pribadi yang seperti apa. Saulus itu adalah pribadi yang selalu mengumpulkan sangkaan-sangkaan bahwa dia itu harus menentang nama Yesus. Dia adalah pribadi yang benar-benar menentang dan mengeksekusi, mempersekusi pengikut Kristus Yesus. Dia sangat membencinya. Karena dia punya pride. Karena dia punya sesuatu yang dia banggakan. Dia punya sesuatu yang dia anggap itu ini yang paling baik. Nah saudara, kalau kita berjumpa dengan seseorang
yang punya sikap atau sifat seperti ini. Cuma Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan. Mungkin itu saya, mungkin itu saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan. Karena orang ini tidak akan bisa diberi informasi apapun, malah dia ini akan menjadi orang yang tegar tengkuk. Orang yang benar-benar berpegang pada pedomannya, seperti Saulus. Tapi orang yang seradikal Saulus, ketika diubahkan, maka dia akan jadi orang yang lebih radikal lagi. Nah, tapi pada pagi hari ini saya tidak ingin berbicara mengenai keradikalan Paulus, tetapi titik berat saya dari apa yang saya sampaikan adalah di ayat yang ke-8. Ini menarik dan ini sangat amat fundamental sekali dalam kehidupan kekristenan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Saudara, di ayat ini terjadi sebuah trade-off, terjadi sebuah pertukaran, terjadi sebuah penggantian. Dari segala sesuatu yang dahulu dibangga-banggakan oleh Saulus. Dia anggota Sanhedrin, dia punya jabatan, dia punya kewenangan. Saudara, hari-hari ini orang yang punya kewenangan atau tahta itu akan merasa dia tidak bisa digulingkan dan dia akan merasa he's on the top of the world. Dia akan merasa dia berkuasa di atas segala-galanya. Dia akan merasa bahwa dia yang the best. Demikian pula Saulus. Saulus merasa dia yang paling benar. Dia bisa mempersekusi siapapun karena yang lain pasti salah. Saya yang benar. Bukankah hari-hari ini sedang terjadi di sekeliling kita seperti itu? Atau jangan-jangan kita sendiri juga demikian. Kita punya sebuah keyakinan yang bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak bisa mengubahkannya. Bahkan kalau saudara kita agak joking ya, malaikat sendiri kalau berjumpa, malaikatnya kalah argumen dengan saudara gitu ya. Tapi kita belajar di sini. Ketika seseorang benar-benar berjumpa, melihat, mengenali semakin dalam. Seperti Paulus ini. Paulus langsung mengerti. Dulu dia sangat pintar, makanya dia jadi anggota Sanhedrin. Namun kepintarannya itu ke arah yang salah. Ibaratnya ya, orang yang ahli dalam hal nuklir atau dalam hal elektronik. Tapi kepintarannya digunakan mungkin untuk membuat bom. Nah itu salah jalan. Demikian pula Paulus. Tapi ternyata setelah mengenal Kristus, kepintarannya itu dia gunakan untuk membangun banyak jiwa-jiwa. Dia gunakan untuk membangun banyak kehidupan. Dan dengan radikal dia katakan, segala sesuatu kuanggap rugi. Artinya apa? Semuanya itu tidak ada artinya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ini bukan mengajarkan hidup di hutan belantara tanpa ada gadget, tanpa ada fasilitas, bukan. Tetapi ini adalah berbicara mengenai prinsip. Paulus sudah punya prinsip dan prinsip itu ditularkan kepada jemaat di Filipi. Dikatakan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Lebih radikal lagi dia katakan oleh karena dia, oleh karena Kristus Yesus, oleh karena perjumpaan di Damsyik dan pengenalannya sepanjang hidupnya. Dan di usianya yang semakin tinggi dia berani menuliskan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I count it all as loss. Loss itu saudara, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu seperti kalau saudara naik kapal, ya. Kemudian kapal saudara hendak karam. Loss itu adalah hal-hal yang paling tidak penting, yang paling berada di daftar paling bawah. Tidak ada harganya gitu ya. Tidak ada gunanya. Misalnya kalau di dalam kapal Anda membawa ada logam mulia, ada emas. Anda membawa beberapa item bersejarah yang lain dan yang lain ada baju-baju yang banyak. Maka yang Anda buang adalah baju dulu karena kalah harganya dibanding logam dan benda purbakala.
Nah, Paulus mengatakan semua yang dunia tawarkan itu seperti muatan yang dibuang itu tadi. Tidak ada artinya dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dan ini Paulus dengan radikal, secara radikal dengan jelas mengajarkan. Seperti yang dituliskan di Matius 6 ayat 33. Nanti kita akan baca. Nanti kita akan belajar bahwa yang orang percaya harus cari bukan semua yang akan ditambahkan, tapi kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu. Paulus mendapatkan kerajaan Allah. Paulus mendapatkan kebenaran itu. Paulus berjumpa dengan sang kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang mengubahkan kehidupannya. Dia sampai berani katakan, semuanya itu aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang lain itu dianggap sampah. Dan Paulus di sini mengibaratkan ada dua option. Kamu mau pegangi terus sampahmu itu, atau mau lepaskan dan berpegang pada pengenalan akan Kristus. Dan itu yang jelas Paulus tegaskan dengan tegas di sini. I count it all as loss. Aku hitung semuanya sebagai sampah. Nah, saudara, saya tidak mengajarkan kita untuk hidup yang tidak boleh punya gadget, tidak boleh makan enak, bukan. Tapi ini mengajarkan bahwa prioritasnya yang mana terlebih dahulu. Karena kadang-kadang kita ini digelapkan oleh skala prioritas buatan dunia, sehingga kita tidak pernah menjamah skala prioritas atau standar yang surga tetapkan. Surga menetapkan ada urutannya demikian, carilah ini maka kamu akan ini. Tapi dunia enggak. Kalau kamu mau ini harus begini dulu. Yang notabene pasti berlawanan dengan skala prioritas surga. Ya. Saya percaya kita semua mau diberkati berkelimpahan untuk menjadi berkat. Saya percaya kita semua mau hidup enak bersukacita. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Tapi mana pernah saudara dunia ini menjanjikan sesuatu yang luar biasa baik dan sifatnya kekal. Dan sifatnya itu tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang dunia tawarkan selalu sifatnya temporary, sementara. Yang dunia berikan selalu sifatnya fluktuatif, tidak jelas. Tapi yang kerajaan Allah tawarkan, stabil. Bahkan bukan cuma stabil, tetapi selalu lebih baik dari sebelumnya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, kata kerajaan Allah, kingdom of God, itu di kitab Matius ini hanya dituliskan 5 kali saja. Tapi sisanya, kata kingdom of heaven, kerajaan surga, itu dituliskan sebanyak 33 kali. Nah kemudian kita bisa teliti, apa sih terjemahan dari bahasa aslinya dari Matius 6 ayat 33. Kurang lebih dikatakan seperti ini. Yang terutama atau yang nomor satu itu adalah kerajaan Allah atau perihal Allah yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Allah ini tidak berbicara mengenai sesuatu yang bersifat fisikal atau dimensional. Tapi kerajaan Allah ini saudara berbicara mengenai siapa yang pegang otoritas dalam kehidupan kita. Dan Paulus ketika dia tahu bahwa ketika Tuhan yang pegang otoritas, ketika Yesus Kristus yang nomor satu dalam kehidupannya, semuanya itu jadi tidak berarti. Semua yang diributkan dunia itu tidak lagi ada harganya. Saudara kalau dikatakan sampah, sampah itu dibuang karena tidak lagi digunakan. Bahkan saudara, maaf ya, saya tidak menyinggung pekerjaan seseorang. Kalau ada seorang petugas pemulung sampah
atau dipilah-pilah. Bahkan itu saudara, untuk menemukan sesuatu yang berharga di tempat sampah itu juga sangat sulit. Yang berharga di dalam tempat sampah itu pun juga tetap namanya sampah karena dia dibuang. Nah kadang-kadang, sorry to say, saya tidak nunjuk saudara saja ya. Saya dan saudara, kita ini layaknya seperti itu. Kita merasa bahwa segala sesuatu yang dianggap sampah itu hal yang berharga. Sehingga kita ini seperti sedang koret-koret tempat sampah. Dan kita ambil, wah ini berharga. Padahal yang Tuhan sediakan jauh lebih berharga daripada sampah itu. Dan itu memang kerjaannya iblis untuk membutakan kita. Sehingga kita semakin dibentuk semakin serupa dengan dunia. Sehingga yang kita cari adalah yang dikategorikan oleh Paulus sebagai sampah. Tapi puji syukur kita orang yang dibenarkan oleh firman. Kita orang yang mau diperbaharui. Kita orang yang mau terus diupdate oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ini kitab Matius ini ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia. Itu beda zaman dengan kitab Filipi yang tadi kita baca ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus di kitab Matius sudah jelas mengatakan, carilah dahulu the kingdom of God and its truth. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Memang kita semua punya kebutuhan hidup, betul. Tapi Allah menghendaki kita untuk menomorsatukan Tuhan. Bukan menomorsatukan tanda kutip sampah menurut istilah Paulus. Saya harap saudara bisa mengerti prinsip yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan bisa mengubahkan kita, saudara. Firman Tuhan ini bisa membukakan mata kita. Ketika di ayat 33, kembali ke Matius pasal 6 ayat 33, dikatakan carilah dahulu. Itu di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai hunt, berburu, eagerly, berburu dengan penuh semangat, berburu dengan penuh ketelitian, berburu atau mencari dengan teliti, dengan seksama, mencari dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati. Dan digambarkan seperti dalam Lukas 15 ayat yang ke-8. Di situ diceritakan mengenai perumpamaan tentang dirham, saudara ya. Saya akan kutip sejenak ayat yang ke-8 dari Lukas pasal 15. Atau perempuan manakah, kata ayat 8, yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saya lanjut ayat 9, saudara ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, ini memang saya ambil ayat ini mengenai perumpamaan dirham yang hilang, itu berbicara mengenai hunting eagerly-nya, mencari dengan penuh penghargaan, mencari dengan penuh keseriusan, karena itu berharga sekali. Nah, firman Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita, ingin berbicara pada kita. Kalau kita mau mencari kerajaan Allah, lakukan seperti itu. Seolah-olah engkau itu baru punya cincin yang baru dan cincin itu hilang. Dan saudara pasti cari dengan segenap hati sampai ketemu. Dan bahkan saking berharganya kalau cincinnya ketemu langsung ajak temannya makan-makan. Coba renungkan seberapa berharganya. Nah, demikian kita diperintahkan oleh firman Tuhan yang hidup ini untuk mencari kerajaan Allah, bukan mencari segala sesuatu yang akan ditambahkan. Ketika saudara bekerja, prioritasnya adalah mencari kerajaan Allah. Apa itu mencari kerajaan Allah? Sebenarnya banyak yang bisa saya jelaskan, tapi secara singkat saja, mencari dahulu kerajaan Allah berarti secara garis besar menomorsatukan Tuhan.
memprioritaskan Tuhan. Kerajaan Allah bukan berbicara mengenai physical kingdom atau territorial atau dimensional kingdom, tapi berbicara mengenai authority, berbicara mengenai kuasa, berbicara mengenai kemampuan Allah untuk melakukan mujizat. Dan ini ketika kita kembali lagi ke penjelasan Paulus, berbicara mengenai semakin mengenal Allah dengan baik. Ketika kita semakin mengenal Allah kita, mengarungi situasi, mengarungi tantangan apapun. Bahkan mungkin sampai kita merasa sudah berada dalam lembah kekelaman. Mengarungi apapun. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyadari bahwa segala sesuatu yang lain itu termasuk sampah kalau dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Pagi hari ini, mari terus bangun hidup saudara untuk mengenal Kristus Yesus kita, Juru Selamat kita. Termasuk di dalamnya tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Abraham percaya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Bukan cuma sekali, berkali-kali. 11 tahun punya anak, baru punya anak, di usianya yang sangat amat tidak mungkin. Dan puluhan tahun setelah itu, ketika anaknya sudah besar, Tuhan minta untuk dikorbankan. Dan Abraham sudah tahu polanya Tuhan atau sifatnya Tuhan kita. Tidak mungkin dia akan menjerumuskan kita. Tidak mungkin dia akan membuat kita kehilangan kekurangan suatu apapun. Tapi dia berani berjanji dalam firman. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya yang dikategorikan sampah tadi itu, tapi yang kadang-kadang kita anggap lebih berharga daripada Tuhan, itu akan ditambahkan kepada kita. Pagi hari ini mari kita mengerti skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Allah, supaya kita benar-benar hidup menuju kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat amat baik, pagi hari ini kami datang. Di akhir pekan ini, kami berdoa supaya hati kami, Tuhan beri damai sejahtera. Pikiran kami, Tuhan berikan ketentraman. Sebab dunia tidak bisa memberikan apapun Tuhan. Tapi biar kami boleh disadarkan ketika ternyata dunia tidak bisa memberi kepastian. Engkau selalu ada bagi kami untuk menjadi tempat kami berpaling. Untuk menjadi tempat kami berlabuh. Biar kami mulai mengenal dan menyadari bahwa Engkau adalah yang terutama dan utama dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Biar firman-Mu ini boleh mempersenjatai, melengkapi kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan saat ini kami juga berdoa percaya bahwa semua dari kami sepanjang hari ini semuanya sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kami akan lihat God of Wonders melakukan perkara ajaib. Dan akan melakukan lagi karya-karya ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.